Sebenarnya perasaan aku ini sama Bayumu sudah mati dan sudah dikubur. Karena dia mengambil kantong emas yang bukan miliknya. Tapi kamu harus rajin-rajin menarik perhatianku lagi. Siapa tahu perasaanku bisa berubah, ya toh? Iya. Ya sudah, kita cari kakek penandai. Yuk. Duh, di mana ya rumah kakek penandai itu? Ayo, sama-sama kita panggil kakek penandai. Cermin ajaib, siapa kan yang paling cantik? Wah, kok jawab? Sama mami aku bisa omong. Meme, kok mainin cermin mami? Jadi, pok ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Hah! Ada apa lagi? Mau nanya doang, apakah buah manggis itu udah dimakan sama si Senowati? Buah manggis itu dimakan orang lain. Orang lain? Terus Senowati masih hidup dong? Senowati masih sehat walafiat. Gak mungkin. Mungkin aja. Canda aja. Gak pakai ngejulak juga kali. Habis itu nyolot. Berarti si Wati masih hidup, belum mati. Wah, gagal deh. Wah, cermin ajaib, bantu Aye ngelenyapin si Senowati dari muka bumi ini. Aye pengen wajah Aye kembali lagi, jadi cantik. Lo cari aja ide sendiri. Orang jahat kayak lo pasti punya banyak akal. Tapi gue lagi buntu nih. Bisa aja sih Aye nyuruh orang buat ngelenyapin dia. Tapi kalau tuh orang mulutnya ember bagaimana? Ngasih tahu ke orang-orang terus Aye ketahuan polisi, ketangkep, penjara bagaimana? Ya udah, terima nasib aja kali sih lo jadi tua. Ngolot lo. Pokoknya Aye kagak redo jadi tua. Emang lo udah tua. Pencuri! Woi Wati! Masih berani-beraninya ya? Lo balik lagi ke rumah ini! Woi! Cepetan. Woi! Balik ke cermin Aye! Jangan macam-macam lo ya! Kutuk lo! Mau ame-ame, belalang kupu-kupu. Kutuk Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Cermin ajaib, Ayam masukin orang ke dalam cermin ini. jadi pemburunya. Mami! Woi! Keluarin gue dari sini! Kagak, lu orang jahat, lu harus dapat pelajaran. Daripada kamu mati konyol, mendingan kamu mundur. Ntar aku calling nih teman-teman ojol aku, biar semua menyerangmu. Waduh, ojol. Ih, ojol kalau udah datang rame-rame serem. Kabur ah. Gak sia-sia kerjaan samping aku jadi ojol, kalau nggak jadi pati. Makasih ya udah nyelamatin kita. Ternyata kalian nemenin kita. Iya, aku kira Bunda tega melepaskan kita tanpa pengawal. Walaupun Bunda Ratu tidak memerintahkan kami berdua, tapi sudah kewajiban kami berdua untuk menjaga kalian. Menjaga kami apa menjaga Mbak Yuko? Sebenarnya perasaan aku ini sama Bayumu sudah mati dan sudah dikubur. Karena dia mengambil kantong emas yang bukan miliknya. Tapi kamu harus rajin-rajin menarik perhatianku lagi. Siapa tahu perasaanku bisa berubah, ya toh? Iya. Ya sudah, kita cari kakek penandai. Yuk. Duh, di mana ya rumah kakek penandai itu? Ayo, sama-sama kita panggil kakek penandai! Hah? Sekali lagi, kakek penandai! Pen. Kok gemanya beda? Yang satu pen, yang satu dai. Ih, mana sih? Kalian telah masuk di daerah
era kekuasaanku. Bapak dan ibu kalian telah menguasai kerajaan Kalingga beserta hutanku ini. Bapak kalian tewas karena sakit setelah masuk hutan ini. Dan sekarang giliran kalian. Maaf nih ya Mbak, sebelumnya kita nggak pernah punya masalah. Kita nggak pernah satu SMA. Walaupun kita pernah satu sekolah, aku nggak pernah longgejat Mbak. Satu guru, satu ilmu. Jangan ganggu. Wah! Kek, makasih ya Kek udah menyelamatkan kami. Bukan aku yang menyelamatkan, tetapi Allah. Kakek yang waktu itu ada di adegan pertama kan? Yang bertemu kita di kampung. Yang mengurus anak yatim kan? 2 juta rupiah. Kalian sedang apa di hutan? Kami itu sedang mencari kakek penandai. Kakek penandai? Ada perlu apa dengan kakek penandai? Kami itu ingin meminta bunga anggrek putih yang dia miliki untuk obat adik saya yang lagi sakit. Oh, ayo ikuti aku. Aku jadi tinggalin loh. Ada pengawal yang bawa kain itu ke Baginda Raja dan Ratu. Dan Baginda Raja sama Ratu suka banget sama kain itu. Ya bagus dong. Yang jadi permasalahannya itu, bulan depan ada pesta kerajaan di negeri seberang. Dan Ratu tuh mau bikin baju yang banyak banget. Dan dia butuh kain ini lebih banyak. Tuh, pakaian ratu kan ngabisin banyak bahan, berlapis-lapis. Belum lagi kalau dia minta versi seragam kerajaan, tambah banyak. Itu dia. Yang jadi masalahnya, nanti tuh pengawal minggu depan mau kemari buat ngambil semua bahan-bahan itu. Dan dia udah bawa duitnya nanti. Gimana kalau nenek aja yang nanun? Buatan nenek sama Upik tuh jauh beda motifnya. Bagusan punyanya Upik. Lagian kalau nenek yang buat nanti encoknya kambuh. Si Upik satu kain aja cuma 3 hari. Nenek bisa seminggu. Iya, tapi nenek kagak mau kalau si Upik yang ngerjain semuanya. Kakek lihat noh, badannya si Upik tipis banget kayak kulit tumpia. Kagak bisa. Lagi pula kita bisa diprotes sama Komnas Anak, mempekerjakan anak di bawah umur. Kasih itu juga pasti kagak setuju. Udah dah, kita tolak aja dah. Gimana? Nek, biar ayah aja yang ngerjain pesanan raja. Kan kakek nenek lagi butuh uang. Udah nggak apa-apa Upik. Duit itu udah cukup buat makan kita selama 1 tahun. Kakek udah pakai tuh duit buat beli bibit. Kakek tanam di halaman belakang. Pokoknya cukup deh buat makan sehari-hari. Gak apa-apa, Kek. Nek, biar kakek sama nenek abis ini pensiun. Lagi pula kan yang minta ini raja. Mau raja kek, mau ratu kek, tetap bisa kita tolak. Ini kesempatan bagus, Nek. Biar Upi aja ya yang ngerjain ini. Tapi seperti biasa, apapun yang terjadi, kakek dan nenek nggak boleh ngeliat apa yang Upi lakuin. Nek, mana makanan spesialnya? Ih, berisik deh. Nih, tuh. Nih, tuh nasinya ayam masak dengan spesial. Spesial apaannya? Spesialnya nenek hitungin berapa butir dalamnya. Wah, lebay lu. Biar aja. Nih, dimakan, makan. Bisa banyak ngomong. Panggilin tuh si Upik. Upik! Upik! Makan dulu! Iya, Nek. Makan dulu, baru nenun lagi. Lu udah 5 hari nenun, kagak berhenti-berhenti. Ntar lu sakit aja bagaimana? Badan lu aja makin kurus. Nih, deh, makan. Nih, tuh. Nenek masakin jengkol crispy. Di mana crispy-nya? Di dalam makanya makan. Tuh, lihat tuh, colorful kan warnanya. Enak tuh.
ambil sendiri, oke. Iya. Nih nenek makan 50 butir. Nek, aye makannya di kamar aja.